Welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue pengen ngelanjutin video tentang Ankara keras ya teman-teman. Karena tadi udah terlalu lama, gue udah 22 menit. Sebenarnya ada beberapa poin yang bakal gue bicarakan di sini gitu ya. Jadi ini menurut gue penting banget. Karena gini teman-teman, dari kemarin, dari tadi pagi gitu ya, banyak yang nyuruh gue untuk, bang lu kok nggak tertarik sih membahas tentang bawaan yang ada di bawah kaki Vicky Naki dan Tukba waktu video di PPI ya, PPI Ankara gitu ya. Terus terang gue sebenarnya awalnya pesimis kalau itu sebenarnya milik Vicky dan Tukba ya. Gue pikir buat apa sih dari Jakarta apa dari mana bawa kompor, ya malu lah gitu kan, bawa kompor gitu kan. Gue pikir itu miliknya mahasiswa situ gitu ya, jadi bukannya milik Vicky Dukba. Makanya gue nggak tertarik bahas itu. Tapi berhubung gue DM sama bro dari Ankara ini, gue nggak tahu siapa yang jawabnya, yang topi apa yang gondrong, dan mereka jawab teman-teman. Jadi tolong ya, tolong hormati mereka juga. Mereka itu memang gayanya gitu. Kecuali kalau dari awal mereka itu baik-baik, terus tiba-tiba bikin video yang nggak baik, kata-katanya yang nggak baik, itu baru kalian bisa lihat lah. Style mereka memang di video-video sebelumnya juga kayak gitu. Jadi jangan body swimming. Ya nggak selalu yang istilahnya orang yang blak-blakan ngomong itu kita konotasikan tidak baik. Menurut gue mereka anak-anak yang menurut gue baik. Cuman memang kalau anak-anak sekarang memang perkataannya beda ya sama apa ya, karena pergaulan mungkin gitu ya. Tapi menurut gue baik. Terutama ya dia bisa jawab chat gua gitu. Terus mereka juga bisa menjaga privasi Vicky Naki dan Tukba gitu ya, dengan tidak membocorkan ketika ditanya, bang ada konten nggak. Dan gue yakin mereka ngelihat ya aktivitas Vicky dan Tukba, gue yakin. Tapi mereka tidak menjawab itu gitu tuh. Itu menurut gue satu hal yang penting gitu ya. Terus ya mungkin kalau masalah cantik karena banyak yang marah sama gue, bang kenapa sih yang gondrong itu bilangnya pertama cantik tapi ada bla bla blanya, sombong amat gitu. Ya justru kalian harus seneng gitu ya. Jadi Tukba dianggap biasa di Turki gitu kan. Apalagi sama mahasiswa Indonesia, jadi kalian harusnya merasa aman gitu, nggak ada godaan dari orang lain. Jangan sampai terjadi kejadian seperti Junaidi gitu kan, dianggap Junaidi pengen ngerebut. Nah itu sekarang justru kalian merasa aman gitu. Dari kedua orang ini nggak merasa harus Tukba itu cantik ya kan. Ya dia bilang cantik tapi ada embel-embelnya, jadi kalian bisa merasa aman gitu. Jangan sampai kejadian seperti Junaidi gitu kan. Jadi tolong teman-teman yang berprasangka buruk terhadap mereka, jangan ya, jangan. Dan gue yakin kita perlu bantuan mereka juga, dan gue pengen berteman sama dua orang ini juga. Gue nggak tahu ada personal lainnya juga, jadi suatu saat kita pengen bertanya, yang tentu pertanyaan gue itu nggak mendetail ya, nggak nyuruh dia untuk ngikutin Tukba, ngintilin Tukba. Ya sekadar mungkin kalau dia pernah ketemu bisa ngomong sama gue gitu misalnya gitu ya. Jadi yang gue pertanyakan itu nggak lebih dari yang di luar apa ya, privasi gitu ya. Jadi kalau masalah privasi gue tentu nggak bakal nanya, dan gue yakin ini anak juga anak baik, jadi dia nggak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi gitu ya. Jadi apa sih yang gue tanyain? Jadi nggak macam-macam ya teman-teman. Yang gue tanyain itu cuma di sini ya. Jadi di sini Ankara keras ya. Jadi tadi gue bilang, bang mau nanya boleh, boleh dong kak, dia bilang gitu kan. Kak ini bawaan Vicky Naki dan Tukba ya? Iya kak. Oh kak makasih ya, nanti saya promoin deh IG-nya, semangat, makasih kak. Siap. Nah dari percakapan ini kalian nggak ada lagi nih ya teman-teman, udah cuma segini aja percakapan gue nggak mau melebar kemana-mana, mau
apa deh, bang ikutin Tukba bang apa gitu, nggak bakalan. Dan gue hanya bertanya simple karena gue pengen tahu sebenarnya barang bawaan itu yang kompor sama yang ini nih, kompor sama tas itu kompor ya teman-teman, dan tas itu bawaan siapa gitu, itu doang ya. Dan mereka jawab adalah bawangan Vicky dan Tukba, udah stop di situ, jadi nggak melebar kemana-mana. Dan itu menjawab tantangan dari teman-teman, bang bahas dong tentang bawaan Vicky dan Tukba. Kalau sebelumnya gue bilang gue nggak percaya, sekarang gue percaya bahwa itu bawaan Vicky dan Tukba. Dan cukup aneh menurut gue ketika Vicky bawa kompor, Tukba bawa kompor gitu ya. Kalau buat tamasya kayaknya gue agak ini ya karena Vicky tuh punya duit bisa ke restoran gitu kan. Dan gue yakin kalau ngumpul-ngumpul sih enggak ya, enggak masalah ya kalau ngumpul-ngumpul kayak PPI, ngumpul-ngumpul di taman terus bakar-bakar. Dan gue awalnya tadiannya gue menyangka itu punyanya teman-teman mahasiswa gitu ya, jadi mereka mungkin berkumpul-kumpul sambil bakar-bakar misalnya pakai kompor itu. Tapi kalau Tukba sama Vicky berdua bakar-bakar ke kompor, bukan dalam hal apa ya, bikin video atau apa, gue masih belum logika gitu. Belum ya, gimana sih, kayaknya bukannya style Vicky banget gitu, bukannya style Vicky banget. Dan ya gue yakin sih bakal ada video temen-temen gitu. Jadi entah itu video masak-masak atau video apa. Dan ya ini bukannya suatu yang pribadi menurut gue ya, kita sangat berharap ya Vicky Naki bikin video loh, bahkan lebih banyak, mungkin dalam satu hari itu bisa menghasilkan 7 video karena kita pasti memerlukan imun gitu. Ini terus-terusan harus imun, tahu sendiri teman-teman ya, giliran gak ada imun pada teriak-teriak imun timun. Jadi gue harap pertemuan singkat antara Vicky dan Tukba cuma 2 hari itu menghasilkan banyak video. Dan kita udah tahu sekarang dari pernyataan dari 2 orang ini kalau Vicky itu bawa kamera ya teman-teman, tapi mereka tidak yakin mereka bikin video. Tapi gue meyakini kalau Vicky bawa kompor kayaknya memang akan ada video ya. Dan yang bikin gue ini lagi apa deh, di luar nalar gue lagi nih misalnya connect gue nih nalar sejadah merah itu apa nih kira-kira yang connect dengan kompor itu. Mau masak apa, emang Vicky bisa masak apa gitu kan, emang Tukba bisa masak apa. Gue nggak yakin mereka bisa masak gitu kan, pilaf tabuk atau lahmajun, nggak mungkin pakai kompor kayak gitu. Salah satu masakan yang gampang ya adalah masak mie ya, makanan instan. Dan gue connect gue gini, perjalanan Vicky ini kan kalau nggak disupport sponsor ini bakal mahal banget ya teman-teman. Cuma 2 hari loh untuk balik lagi ke Indonesia. Kalau nggak ada yang sponsor, gue nggak yakin gitu. Jadi mungkin Vicky selain pingin ketemu Tukba, bagaimana caranya dia bisa punya budget untuk ketemu Tukba. Ya salah satunya adalah dengan menjalin sponsor. Nah yang dalam connect gue, kita kan dulu mention ya Indomie kebab, kita udah mati-matian komen di Instagramnya Indomie. Ini sih harapan gue ya, mungkin harapan kalian juga kalau Vicky jadi brand ambassador dari Indomie rasa kebab dan rendang ya. Walaupun itu sulit ya teman-teman. Ya mungkin bisa jadi bintang iklan atau apa, atau sekarang kan Indomie itu lagi ada collab ya, Indomie collab kayak. Ya mungkin nanti sebagai iklan gitu. Ya gue sih harap begitu ya. Jadi seenggaknya Vicky Naki dapat dana untuk bisa pergi ke Turki. Ya kan? Gue kan mikirinnya gitu ya teman. Gue selama ini gue mikirin bagaimana Vicky itu bisa ke Turki tanpa dia harus ngeluarin banyak uang.
Karena gue juga kasihan gitu ya teman-teman. Dia ke Turki dengan jumlah uang yang banyak, tapi pendapatan dari YouTube gue yakin nggak se maksud gue mungkin impas ya, tapi nggak jadi nggak untung gitu, nggak untung untuk bikin konten gitu, sama aja dia bohong gitu. Bikin konten terus impas aja buat 2 hari ini. Sama kemarin juga 2 kali berangkat ke Turki, gue yakin kalaupun untung jatuhnya impas dan nggak seberapa dia dapat keuntungan dari video itu gitu ya. Gue pengen yang jadi BA Indomie atau bintang iklan Indomie, dia punya budget untuk atau disponsorin Indomie, dikasih tiket oleh Indomie. Mungkin ini baru praduga ya teman-teman, karena memang gue bisa ngomong kayak gini karena gue dapat info ya bahwa barang bawaan mereka itu kompor, dan gue koneknya ke situ. Jadi ini sebenarnya yang gue pengen omongin teman-teman, nggak bukan yang lain. Tadi sebenarnya pengennya nyambung, cuman udah 22 menit. Akhirnya gue pisahin video ini, dan menurut gue itu ya, Vicky bakalan ada konten. Vicky bawa kamera. Ya nggak mungkin lah Vicky nggak konten ya, karena dia itu kerjaan dia sekarang ya teman-teman. Dan udah berapa hari Vicky nggak upload video, teman-teman bayangin. Ini pekerjaan utama dia tinggalin ke Turki begitu aja. Gue nggak yakin gue teman-teman, dia tentu harus konten. Ya, ini kerjaan. Kalau kita ngantor gitu, dia harus ngantor, dia harus ngantor, harus setor video, apalagi dari dia dalam manajemen Baim. Daripada dia bikin konten nggak fokus, mendingan dia samperin ya, sekalian nih kebetulan gue pengen banget ke Turki, terus ada sponsor yang ke Turki, sekalian gue kerja gitu kan, kerja sama manajemen, gue bisa ketemu Tukba juga gitu. Ngerti kan teman-teman ya. Jadi ya itu bahasan gue. Mudah-mudahan kalian ini buat imun juga. Kayaknya gitu aja. Dan gue pengen berhubungan baik sama Ankara Keras ini, karena ya mungkin kita butuh bantuannya suatu saat gitu kan. Jadi tolong jangan dibully ya teman-teman. Kalau bisa kalian subscribe, kalian boleh kritik mereka di Instagram mereka, bang bikin konten yang menarik dong bang, kata-katanya yang agak halus dikit dong, boleh, asal kalian jangan membuli gitu ya. Dan menurut gue mereka orang-orang yang baik gitu ya. Oke gitu aja teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.